Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, tidur dah. Tak ada. Ya. Salah masuk ini. Assalamualaikum. Mau duduk Pak. Jadi yang mau sambung deh, iku alun nambah tutup tahlilan tadi lain. Langsung saja pertama salam puji syukur, salawat dan salam mungkin tertopang kepada pembicaraan sebelumnya, pembukaan acara tahlilan. Nah, pertama tentu dalam rangka masih 1 Syawal, kalau tidak salah itu masih 27 ya, dalam 28 Syawal ya. Nah, tentu Ambo mewakili masyarakat Forum Komunikasi Minang, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada dusana-dusana sadonya. Mohon maaf lahir batin. Semoga di dalam bulan Syawal itu tetap punya semangat sebagaimana semangat yang kita punya pada saat bulan Ramadan. Tentu semangat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan undangan, bahwasanya ada 2 agenda pada malam itu yang kawat sama-sama musyawarahkan. Nah, pertama adalah terkait dengan evaluasi dan penyerapan aspirasi saran-saran dari kita jamaah terhadap penyelenggaraan surau Kitoko. Jadi kita bukan mengevaluasi takmir nado, bukan, tetapi kita mengevaluasi secara keseluruhan bahwa supaya nanti penyelenggaraan surau Kitoko semakin hari semakin baik, jemaah semakin terlayani dan ada kemajuan baik dari segi program maupun dari segi pembangunan fisik dari surau. Yang kedua agendanya adalah pembentukan takmir. Namun daripada itu, para ulama sampaikan bahwasanya acara itu kami beberapa orang mewakili dari masyarakat, dari jamaah surau, itulah menghadap kepada Bapak Pembina Yayasan. Alhamdulillah Bapak dan Syekh Khatib yang saat ini sebagai PLT Pembina Yayasan memberikan arahan-arahan. Yang pertama, beliau sangat berterima kasih dan sangat apresiasi terhadap adanya respon dari jamaah untuk memakmurkan surau. Nah, dan memang beliau tidak bisa berkesempatan hadir karena memang faktor usia dan kebetulan ada pula kegiatan pada hari itu. Namun pesan beliau yang sangat tegas bahwasanya walaupun surau ini asetnya di bawah yayasan, akan tetapi pengelolaan kemakmuran surau itu sepenuhnya ada pada tangan jemaah. Artinya apa? Jemaah boleh menunjuk siapa saja orang-orang yang dipercaya sebagai pengurus surau dan menjalankan program-program kegiatan-kegiatan ibadah yang tujuannya memakmurkan surau. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan beliau, kalau nanti terbentuk takmir, pilihlah orang yang memang berkompeten. Berkompeten itu dalam hal apa? Yang pertama, memang takmir harus memang diisi oleh orang-orang yang mengerti tentang agama, mengerti tentang peribadatan. Kok azan beliau bisa, kok imam beliau santian, kok khatib beliau bisa, dan segala macam. Dan kedua adalah orang yang memang bisa menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan jemaah. Dan yang ketiga adalah orang yang memang mengerti soal organisasi. Itu pesan beliau. Nah, pesan beliau yang ketiga terkait dengan pemilihan takmir adalah
Nanti kalau seumpamanya takmirlah terbentuk, orang-orangnya terpilih, jalankanlah murni karena niat lillahi ta'ala. Jadi kok bisa, kok inyo ketua, jalankanlah sesuai dengan porsinya ketua. Kok inyo sekretaris, jalankanlah fungsinya sebagai sekretaris. Kok bendahara terutama, kok ada dari titik jamaah yang dikumpulan baik sedekah infak, tolong disampaikan, tolong dikelola secara transparan dan terbuka. Mungkin itu dari pasan beliau. Dan utama mula apa yang mau sampaikan kah? Udah sadonyo dan umi. Sebelum kita membahas masuk ke acara pertama, perlu ambo sampaikan supaya kita tidak salah pemahaman. Kenapa ada rencana dari, kenapa ada rapi hariku? Dan memang tidak lain dan tidak bukan karena lah lebih kurang 3 bulan takmir itu tidak menjalankan pengurusan surau secara organisasi. Meskipun di surau itu ada beberapa orang takmir maupun yang bukan takmir, beliau menjalankan mauri surau kok, seperti tetap mengadakan azan, tetap sholat, tetap tahlilan, dan termasuk pada bulan Ramadan kemarin kita tetap melaksanakan sholat tarawih. Tetapi itu bukan dari perintah takmir secara organisasi. Jadi karena itu muncullah ide dari Dusana Sadonyo, terutama jamaah, kalau kita rapid basamu, kita duduk, kita musyawarah, dan kapan perlu kita bantu takmir, kita tunjuk orang-orang yang bisa jadi takmir. Nah, di karena gayung basamu, makanya lah, alhamdulillah kita lomba kumpul pada malam itu. Selanjutnya yang perlu juga ambo sampaikan, kita tidak mengevaluasi takmiran sebelumnya, karena itu bukanlah wewenang kita. Yang menunjuk dan mengesahkan takmir adalah lembaga Gebumina. Tentu evaluasi dan pertanggungjawaban takmir itu adalah kepada Gebumina dan bukan kepada kita jamaah yang ada di situ. Mungkin itu dari ambo. Sebelum kita mulai, ada pandangan dari Haji Zaidir selaku nanti sebagai motor lah untuk menggerakkan surau selama kurang lebih 3 bulan itu. Pak Zaidir, kamu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Wira, itu adalah benar. Cuman yang perlu saya garis bawahi atau yang perlu ditindaklanjuti adalah apakah kita yang hadir pada malam ini sudah cukup untuk membentuk sebuah takmir baru. Kenapa? Saya buka di WA siang tadi masih ada kata-kata yang sumbang atau pendapat-pendapat. Di antaranya adalah saya lihat tadi dari Hayatul Nufus itu bagaimana kalau takmir yang lama aja kita teruskan. Jadi kegiatan ini diisi seperti biasa, begitu katanya. Nah, jadi yang kedua dari kawan-kawan atau dosanan hadir pada malam kini, apa kita betul-betul sepakat untuk mengganti atau membuat takmir baru. Kalau memang itu dibutuhkan, jadi kita harus komitmen. Nah, jangan komit kita di rapat ini aja. Rapat suara bulat, setelah rapat selesai, mana yang dibentuk, siapa ketua, segala macamnya, itu yang berjalan. Itu kalau bisa jangan seperti itu. Jadi kita angkat dia, kita dukung, kita jalankan semua kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, dan kemudian terkait dengan kondisi surau, seperti Wira bicarakan tadi, sudah 3 bulan lamanya tidak ada kabar berita baik dari GMJT maupun dari takmirnya. Nah, itu kalau dari sisi kegiatan surau menurut saya itu sudah melanggar.
Karena suruh itu 1 hari 2 hari aja, itu tidak boleh terputus kegiatan. Ibadah itu tidak boleh putus. Jadi alasan apapun dari takmir lama itu kalau dilihat dari segi manfaat atau fungsi masjid itu tidak dibenarkan. Nah itu menurut saya. Jadi kalau kita sepakat hari ini apapun yang terjadi nanti, seumpama terbentuk takmir baru, kita harus siap menghadapi. Itu komitmen kita. Nah, dan kemudian kalau takmir ini terbentuk, ya saya ulangi sekali lagi, marilah kita sama-sama komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Ya itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Zadir. Selanjutnya sesuai dengan pertanyaan beliau tadi, Amburaso paralu ke Jawa suara bule pada malam itu. Apakah memang kita yang ada di situ basuh pakai untuk membentuk dan menyusun kepengurusan takmir yang baru untuk memakmurkan surau gadang kita ke depan? Sebagai? Sepakat. Sebagai? Sepakat. Sebagai? Sepakat. Alhamdulillah Sepakat. Lah 3 kali sepakatnya semakin semangat. Artinya insya Allah tidak ada halangan. Sebelum kita membentuk takmir, tentu pertama sekali adalah perlu kita evaluasi. Seperti apa penyelenggaraan surau kita selama itu. Kalau menurut Ambo ada 3 hal yang perlu dievaluasi terkait dengan penyelenggaraan surau. Yang pertama adalah terkait dengan perawatan atau pengelolaan fisik surau, inventaris surau seperti karpet, kebersihan, kenyamanan, AC segala macam. Dan yang kedua adalah terkait dengan program-program surau, terutama program-program non wajib seperti azan, sholat jemaah, mengaji dan lainnya. Dan yang ketiga adalah mengenai layanan kepada jamaah. Seperti apa surau awakku salamoko memberikan layanan kepada jamaah? Mungkin 3 itu Ambo langsung minta kepada Uda-Uda dan Uni untuk memberikan komentar, tanggapan, saran untuk perbaikan surau kita ke depan. Kepada Uda-Uda Uni Ambo persilakan. Siapa yang mulai dulu? Sudah ya? Perjalanan, dasar jalan. Nah, kita dari Mandor. Orang Mando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sebenarnya camihna tagamang ini karena nang ambo lihat salam moho akan kayak kita biar takmir apa kita bertanggung jawab yang ada di sini itu mau kita sebab salam moho nang ambo cari di kegiatan kok kayaknya gampang saja nang ambo takut kok gampang lo kami ikut deh nanti dan bantu. Nah, jadi kalau kita bertanggung jawab, kita penuh apa yang terjadi. Nah, kita lakukan. Coba menambah jadi kegiatan psikologi gampang saja. Apakah kita bertanggung jawab? Kalau bertanggung jawab, siap. Terima kasih dari sana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga jawe Haji Suki Jo ketua. Soal komitmen kasuro kan soal komitmen awak katuan. Jadi nak tuh istilah gampang. Asal awak supaya gampang awak. Jadi kayak di perjuangan lain. Surau itu komit mau urus surau. Oh takmir mau tidak terima, tidak ada masalah. Kalau perlu 10 takmir, berabi-rabi kalau balik nih, berabi-rabi mencet surau. Ada yang salah. Kalau mau pasal khairat itu tak ada yang salah.
kita tidak usah evaluasi takmir yang lambung, sudah tak penting. Soal komitmen itu komitmen umat masing-masing awak. Apa yang perlu diperjuangkan di jalan Allah masing-masing, ukuran iman masing-masing. Dan gampang, apa yang digampangkan? Dan galau, ada urusan galau dah. Untuk agama, muak ya dia. Jadi indak baluha, indak begitu-gitu. Itu soal jamaah, soal umat. Insya Allah jangan khawatir aja. Nah, kalau kita bertanggung jawab saja, syukur alhamdulillah. Apa itu kita Nah, sama? Siap. Kita bertanggung jawab menjadi anak. Apa yang terjadi, yang penting kita mengkul. Kita bertanggung jawab ke Allah, Siap. bukan ke orang. Siap. Siap. Kalau diterangkan yang membina, nggak ada masih BSK itu. Kalau BSK misalnya atas perintah orang yang BSK, surat tutup, surat buka. Ikulah ulur menengah. Itu bukan ucapan aku, ucapan pembina yang kini PLT ketua pembina. Kalau awak organisasi, kalau awak surau rasulnya ada. Jadi mudah-mudahan hilang, kalau hilang gampang tuh. Oh soal WA, itu WA itu bukan organisasi. WA sampai mengecek-ngecek. Semua dia orang keluar di WA, bukan juga keluar dari organisasi. Enggak kan? Pikonya masuk dulu dia tidak sengaja keluar kan? Lah galau lah. Salah pencet. Kiranya dia kalah menjemino nak kemarin. Nah itu contoh-contoh. Mohon maaf kalau ada yang menjadi bersama Tuhan. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita sama-sama awak kok ketua awak kok gak apa, wah aku dan awak. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Daan Rizal tadi, Haji Zaidir, Haji Suki, pada prinsipnya memang rumah gadang awak itu memang sangat banyak masalah. Tetapi dan khusus masalah surau, itu murni upaya kita dalam memakmurkan surau ke depan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pembongkaran tenda kuliner, tidak ada kaitannya dengan rumah gadang yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan masalah yayasan. Itu murni masalah surau. Jadi pembina pula menekankan dalam penyaluran aset, legalitas aset itu mungkin memang yayasan yang punya secara hukum. Tetapi terkait dengan bagaimana memakmurkan surau itu murni dari jamaah dan untuk jamaah. Nah itu jadi tidak usah kita bahas itu, kita fokus. Pertama sebelum kita bentuk takmir, tentu kita harus evaluasi dulu penyelenggaraan surau Salamoko. Jadi penyelenggaraan surau ya, bukan takmir. Maksudnya apa? Seperti apa nanti gambaran surau ke depan yang akan kita rancang. Ketika kita lah dapat itu, barulah kita ke pembentukan takmir. Kita akan nampak itu seksi-seksi apa saja yang dibutuhkan. Ketika seksi-seksinya kita tetapkan pada malam itu, tentu nanti mengisi urangnya lah. Jadi karajo kita go sistematisnya itu ya, serial. Nah mungkin langsung saja, Ambo minta saran pendapat dari Uda dan Umi terkait dengan evaluasi penyelenggaraan surau Yawa nanti Niko dan yang untuk ke depan. Mungkin kepada Uda saya dulu mau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Allah. Pada malam kita berkumpul untuk merapatkan masalah takmir. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Wira sama Ketua Ikatos sama saudara kita Sian, bahwa malam ini harus ada keputusan siapa yang akan menjadi takmir masjid. Kita tidak perlu risau, galau, merasa takut, tidak didukung, bahwa pada malam ini kita datang ke masjid untuk
memberi support dan semangat kepada orang yang akan kita pilih menjadi takmir. Jadi malam ini kita sepakati siapa akan kita pilih atau kita dukung untuk menjadi takmir masjid. Dan selanjutnya, apa tugas dan tanggung jawab seorang takmir harus dijelaskan agar ke depan takmir masjid programnya jelas, ya. Dia tahu apa yang akan dilakukan ke depan, ya. Terus waktu-waktu hari besar dia harus tahu kapan dia akan mengadakan, kapan dia mengundang, ya. Terus seksi-seksi harus kita bentuk, seksi pembangunan, seksi pemeliharaan, seksi dana, itu harus kita adakan supaya takmir ini kuat, ada pendukungnya, dan siapa koordinatornya kita jelaskan nanti. Jadi semuanya kita terlibat untuk mendukung pelaksanaan ibadah di Masjid Rumah Gadang. Jadi saya mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan pemilihan takmir masjid. Dan nanti tidak ada lagi pembahasan di WA, tidak ada lagi tanggapan di WA. Kalau ada yang share saja siapa yang menjadi takmir masjid di Rumah Gadang, ya. Itu hanya kita memberitahu sifatnya. Tidak ada lagi tanggapan kok si anu, tidak ada lagi. Tidak perlu dijawab, ya. Kita hanya memberitahu bahwa di Rumah Gadang saat ini sudah ada takmirnya yang bertanggung jawab. Demikian untuk sementara, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan. Saran surau ke depan seperti apa mungkin bisa disampaikan. Misalnya kayak kan surau saat ini kan belum ada muazin tetap, belum ada marbot, atau seperti apa mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama di surau Rumah Gadang pada malam kini. Artinya kita akan menyatukan dan mempersatukan niat dan tujuan mulia kita untuk memperindah, mempermudah kita untuk beribadah bersama-sama di surau Rumah Gadang. Jadi artinya, dan pertama yang harus kita perhatikan, salah satu karajo tentu lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain ilalang, lain namo, lain kurang, lain manusia, lain kelakuan. Kalau kita baca organisasi tentu lain tempatnya. Kalau kita baca surau itu agama yang kita pakai. Jadi bahasanya pun bahasa agama, bahasa akidah yang berakhlak. Jadi kalau kita umpamanya baik kuai, artinya kalau kita lah dibagi sebuah amanah atau kita agi sebuah beban kepada urusan kita, nanado anyo kita meminta berdoa bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapa-siapa beko yang dapat amanah untuk memakmurkan surau, artinya tidak untuk kita cari-cari kekurangan, kelemahan, dibanding-bandingkan. Setiap manusia diciptakan Tuhan itu punya kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Nan ado di awak, anu tentu ado di orang pun demikian. Tapi setiap nan berbeda pasti ada kesamaan, setiap kesamaan pasti ada perbedaan. Itu kece orang tauhid. Jadi mengenai surau ke depannya, kalau menurut ambo, ya itu adalah bukan ambo pribadi, pendapat itu mungkin untuk basamo, kalau sesuai kita laksanakan, kalau tidak kita cari yang kamil lagi mukamillah, yang baik di atas yang baik, yang suci di atas kesucian. Artinya tentu kalau kita baca surau, walaupun surau kita kok ketek, tapi namanya kan surau gadang, karena terletak di Rumah Gadang. Ketek pembangunannya tapi gadang manfaatnya. Itu
wasamo karena iko surau nampunyo adalah kurang Minang perantauan Jawa Timur, bukan kita Surabaya saja, tetapi namanya sampai ibadah tidak tertutup untuk seluruh umat Islam, Muslim dan Muslimat. Jadi ya seperti apa Nanwira sampaikan tadi, seharusnya kamukonyo memang harus diisi dengan beberapa komponen-komponen di dalam kepengurusan surau. Artinya semacam marbot tentu pasti harus ada. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab dari satu sisi dan harus dikarajuan, itu nanti akan saling lempar tanggung jawab, saling salah menyalahkan, dan tidak ada orang yang jadi sia salah. Jadi apapun bentuknya, kalau nyo marbot berarti kalau tidak berjalan tugasnya sebagai marbot, nggak dicari marbot, jangan dicari takmir, jangan dicari muazzin, jangan dicari bendara, kan gitu. Jadi mestinya apapun yang kita bantu, walaupun kete, memang segala sesuatu komponen itu harus diisi. Jadi marbot itu memang harus ada artinya. Nah, jadi nanti kita butuhkan ada beberapa kebutuhan. Nantinya itu artinya marbot itu mungkin bisa merangkap tentang pelayanan kali ya kan? Nah, pelayanan untuk jamaah-jamaah gitu nanti tetapi sekali lagi marbot karena iko adalah surau atau musaji, tentu bahasa kalau adonan kurang pas tiba ka surau kita bahasanya tolong bahasa agama manegot kurang tuh indah bahasa di lapangan doh. Nah, jadi tak tuh. Jadi setiap tempat pemakaiannya berlain-lain, kodamnya berbeda-beda, pahamnya pun berlain-lain. Jadi kalau kita berbahasa mungkin di luar surau boleh dengan tekanan yang lain, tapi kalau udah di dalam surau kita harus bersopan santun, baraso-pareso, berakhlak. Jadi bahasa berakhlak itu sabalun kato dilontarkan ke orang, tolong kembalikan ke kalbu kita dulu. Jadi menyampaikan bahasa murahnya. Tapi menyampaikan apa yang disampaikan itu tunan susah, kan gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Ambo Wira mungkin apa ada kita nan pasamo, artinya apa harus kita adokan komponen-komponen nan harus artinya punya tanggung jawab di setiap sisi nan ada di surau kok. Artinya apa cuma takmir atau dengan pengurus atau marbotnya bah, harus kita aduan. Kalau menurut Ambo itu harus. Nah karena yo artinya kalau tidak diadukan itu beko ada sesuatu yang dicari segala macam siapa yang ditanya-tanya. Nah ya jadi untuk saling melengkapi ya, cuman yang lain-lainnya mungkin kita bisa nanti dimusyawarahkan baharan cakap mukonyo. Nah cuman sakete di siko seperti apa kece waka ikatos tadi sebenarnya Ambo pun pertama mandangnya tadi memang tuanya tidak banyak berkomentar. Ambo pun gamang juga sakit memang syukur Ambo memang gamang lillahi ta'ala gamang karena kita gamang takwi Ambo tadi dun sanak kita nan ado pada malam kini nan hadir di dalam suwoko ndak bisa artinya malapehan baju dinas ke umum maknanya organisasi dan surau beko dibawa-bawa iko. Jadi kalau kita lah di surau, itu organisasi kita dengan Allah. Kalau lagi bisa bantu itu, mungkin syukur alhamdulillah. Ambo itu, mau sependapat gitu. Yo Pak Zuki itu sependapat. Artinya kadang-kadang manusia kok kan bantu itu. Berang di rumah sampai ke lapau nyoba tangka. Batangka dalam organisasi ke ibadah kasuwo pun bawa-bawa. Artinya nyom batangka di dalam organisasi baganti menyumbang kasuau, baganti sembahyang kasuau, baganti berjamaah kasuau. Kadang-kadang demikian kan tentu itu. Jadi mau kasihnya Pak Suki tadi mungkin demikian. Nah cuman artinya kita cuman mewakili beberapa dusana kita nan ada di Jawa Timur nan hadir pada malam kini. Nah jadi kalau bisa basobo kawan-kawan atau batanyo beko kawan-kawan kita apa nan kita bentuk, apa nan kita sepakati pada malam kini dengan izin Allah. Tolong penyampaiannya kalau kali tambah tapi karena nelok. Tapi kalau tidak karena nelok, lah nelok dikurangan penyampaiannya. Nah, tak tuh kira-kira mana Rembo. Jadi sekian dulu sementara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aju Hasan dari penyampaian beliau tadi sangat
bermanfaat untuk surau ke depannya. Setidaknya ada sampai poin yang ambo catat. Dan pertama, surau diperuntukkan bagi muslimin. Jadi tidak hanya masyarakat Minang saja, dan di Surabaya ataupun di Jawa Timur, tetapi untuk muslimin. Artinya apa? Surau adalah terbuka umum. Itu yang pertama. Dan kedua, memang dalam pelayanan jamaah harus ditetapkan dan dipilih marbot yang bertugas untuk menjaga kebersihan surau, kenyamanan surau. Dan yang ketiga, dalam interaksi kita dalam menyelenggarakan urusan surau iko, kok ada dan kurang, marilah gunakan bahasa-bahasa yang berakhlak. Dan yang keempat terakhir, dalam pengurusan surau ke depan, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di surau, marilah kita pisahkan antara organisasi kita dengan surau. Mungkin itu sampai poin. Masih ada enggak? Kalau tidak ada, tentu kita minta pula pada mumpung Bu Dwi Nuryanti berkesempatan hadir, kok nanti di rumah kadang beliau kok gundukan doang. Tentu kalau di surau beliau kok adalah urusan muslimah. Langsung kepada beliau kita minta sama todo gato, saran dan usul. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya sekarang ini. Kan saya yang Lain-lain agak rakyat saya teh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, lanjut saja saya membicarakannya untuk pengadaan surau rumah ibadah ini yang harus digunakan sebagaimana baiknya. Kalau bisa ya diperbaiki semuanya, apa yang marbotnya, pembinanya, dan yang mengarahkannya siapa, ngomong mengatakannya semuanya begitu, apa yang diinginkannya bapak-bapaknya. Caranya untuk mengarahkan bagus saja, marbotnya siapa, pemimpinnya siapa, suraunya, terus imamnya, ada imamnya dan adanya yang jamaah-jamaahnya, diumumkan semuanya. Dari luar juga nggak apa-apa, lebih bagus. Apalagi di tengah jalan kota begini, lebih baik malah. Untuk surau ini banyak yang mengarahkan masuk ke rumah surau dan jangan orang Minang saja, umum. Jadi kan di tanah Jawa ini banyak orang lewat jalan. Kalau itu aja yang saya bicarakan. Kalau bisa sih. Terima kasih banyak. Kalau terkait dengan jamaah ibu-ibunya seperti apa, Bu? Ada pandangan? Ibu-ibu jamaahnya ya bisa juga diadakan pengajian kalau ada di sini kalau bisa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi, Bundo, Uni. Dari penjelasan beliau 2 poin yang nambah tangkap. Yang pertama terkait dengan harus disiapkan struktur kepengurusan yang bisa saling bersinergi dan menyelenggarakan peran yang maksimal, seperti pembina harus menjalankan perannya untuk memberikan arahan terhadap rumah gadang. Nah, bukan surau rumah gadang, surau gadang. Dan kedua, beliau juga menyampaikan menghendaki memang harus ada dibentuk kajian ibu-ibunya, jemaah ibu-ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu evaluasi kok bisa saja sendiri jalan kita tarihkan, tapi setidaknya itu bisa jadi gambaran awal untuk kita membentuk takmir. Sebelum kita memilih orang-orangnya, tentu perlu kita siapkan struktur organisasinya. Kalau buat kece orang di kampus, nomenklaturnya. Nah, mungkin ada dari usul dari Bapak Dauda, Ajo, Uni, Ibu terkait dengan struktur dan kau bantu apa?
Cuman yang wajib ado adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi kan gitu. Ada nggak usulan? Buya Zul mungkin struktur takmirawat kau gitu. Ini begini, coba Sat. Baik. Baik. Agak laki ST. Tes 1 2 3. Boleh makan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati udah Ambo serta Umi yang Ambo sayangi. Mungkin barangkali sedikit usul dari Ambo. Pertama Ambo ingin meminta kepada Umi Sadonyo agar untuk pengurus yang baru itu kebetulan Ambo dulu adalah sekretaris takmir surau itu sesuai SK yang ditunjuk sampai 2021 yang ketuanya udah Fatma ditunjuk oleh Minang. Jadi Ambo minta dengan kerendahan hati Ambo agar Ambo tidak dimasukkan ke pengurus yang baru kok. Tapi Ambo akan tetap mendukung, mensupport sekuat tenaga Ambo dengan apa yang Ambo bisa untuk tetap menjalankan roda surau urus yang baru itu. Artinya untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman itu, khususnya untuk Ambo pribadi. Terus yang kedua, saran dan masukan Ambo ke depannya, ketika Ambo menjadi sekretaris dulu memang banyak kekurangan yang alun bisa kami laksanakan, yang belum bisa kami penuhi. Yang pertama yang Ambo caliak, yang Ambo rasakan sebagai sekretaris, Ambo mengusulkan pada takmir yang lain agar surau itu ditetapkan seorang imam yang tetap, imam yang juga merekap seorang muazzin. Kemudian selain itu juga ditetapkan seorang marbot atau tukang menjaga kebersihan surau itu. Tapi sampai akhir kini usulan dan saran Ambo itu tidak digubris oleh pengurus takmir yang lain maupun Kubu Minang. Dan bagi Ambo hal itu tidak salah. Yang penting Ambo sudah menyampaikan pendapat. Perkara dikabulkan tidak dikabulkan itu urusan mereka. Tapi untuk yang kali itu Ambo berharap mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud. Tahdo apado sanak saudara yang ada malam kini. Karena Ambo melihat ibaratnya sebuah auto, kalau tidak ada sopir, tidak mungkin penumpang naiknya. Artinya bahwa ketika musajid itu tidak ada imam yang memimpin atau yang menyelenggarakan sholat 5 waktu, tidak mungkin jamaah itu ada. Karena tidak mungkin jamaah datang kalau imam atau sopirnya tidak ada. Itu mustahil. Kalau dulu alasannya surau kita kok bukan surau komplek perumahan. Jadi surau kita adalah surau apa namanya itu, sebuah jauh dari komplek perumahan, jauh dari keramaian. Jadi dikhawatirkan tidak ada jamaah. Nah itu dulu alasannya. Jadi kalau mau berharap gini kan kita langsung makin rame, tidak ada salahnya kita tunjuk sebuah imam yang mumpuni, gitu. Yang mumpuni dalam menjalankan roda masjid itu sudah surau itu usulan aku. Barangkali untuk yang lain mungkin fasilitas surau alhamdulillah sudah lebih baik dari sebelum Ambo masuk kemari tahun 2015. Sedikit info, mungkin Ambo dulu waktu kuliah pernah sebentar di Siko di rumah Kadam. Ambo masuk kemari surauku belum terurus dengan baik.
Ambo di Caliak banyak apa namanya tuh sarang lawak, bahasa Indonesianya laba-laba. Itu masih banyak kotor, terus banyak apa kelelawar yang bersarang situ, ciri berserak-serak dulu itu. Ketika Ambo masuk kemari, Ambo coba menghidupkan surau ko, membersihkan surau ko, menghidupkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah dengan kehadiran Ambo di Siko, ternyata surau ko bisa perlahan-lahan hidup suasananya dengan adanya azan yang mungkin tidak 5 waktu. Kemudian juga ada kawan-kawan Ambo yang datang setelah itu, ada Usana Iqbal dan yang lain, mahasiswa yang lain. Jadi dulu tidak seperti itu surau, bersihnya, nyamannya tidak seperti itu. Di dulu tuh penjaganya masih Pak Jamal. Di surau hanya diberlakukan bagi musafir yang ingin sholat, ya sholat. Atau bagi polisi-polisi yang polsek Gayungan yang pengen tidur-tiduran, capek ya tidur-tiduran di sini. Cuma itu fungsi surau dulu yang buat dia tunggu pertama. Yang kedepannya mau berharap karena itulah fasilitas lengkap, sudah ada AC. Yang penting itu adalah organnya yang tadi mau sampaikan. Mungkin itu saja barangkali. Salah dongkalnya mau minta maaf kepada Darmi Sadonyo, seperti masukan itu mudah bermakna, bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin perlu aja. Pada prinsipnya masjid ini kan rumah Allah. Kita membuat masjid ini usahakan independen, artinya tersendiri, namun tetap kita bertanggung jawab secara aturan kepada yayasan. Untuk pengelolaan administrasi keuangan itu diserahkan sepenuhnya kepada namun juga bisa